Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Maulidia, NIM 123001938. Di sini saya akan melakukan SOP prenatal gentle yoga. Nah, yang pertama yaitu ada persiapan alat, yaitu ada brief ball. Yang kedua ada matras. Selanjutnya yaitu persiapan ruangan. Nah, untuk persiapan ruangan kita cukupkan ruangan itu cukup ventilasi. Lalu ada persiapan petugas. Yang pertama ada cuci tangan 6 langkah. Dan yang kedua yaitu perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Perkenalkan, saya mahasiswa kebidanan dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Ella Maulidia. Di sini saya akan bersama-sama dengan ibu untuk melakukan prenatal gentle yoga. Nah, untuk tujuannya prenatal yoga yang pertama untuk fisik, yaitu bisa menjadi diri untuk tetap bugar ibu-ibu dan bisa membuat lebih percaya diri, lalu bisa untuk menyeimbangkan dan meningkatkan oksigen pada tubuh kita dan bisa mengurangi ketidaknyamanan pada saat ibu hamil, serta bisa menguatkan otot punggung dan bisa melatih otot-otot dasar panggul dan meningkatkan kualitas tidur. Nah, untuk mentalnya, untuk teknik pernafasan ini bisa menenangkan diri dan memusatkan pikiran. Serta untuk teknik relaksasinya untuk menjaga otot tubuh tetap rileks saat kehamilan dan persalinan, serta bisa mengurangi stres. Nah, selanjutnya yaitu persiapan klien. Nah, persiapan klien yang pertama adalah untuk pakaian, kita itu gunakan yang pas dan bahan yang ringan dan gampang diserap oleh keringat. Serta alas kaki dilepas. Selanjutnya yaitu kosongkan perut sebelum berlatih, 2 jam setelah makan berat dan 1 jam setelah makan ringan. Selanjutnya itu minum air sesering mungkin setelah dan saat berlatih, dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu ada teknik pernafasan. Nah, sepanjang durasi latihan ini kita bernafas dengan pelan, lembut dan tenang melalui hidung seperti ini. Lalu saat inhale, saat menjauhi pusat tubuh atau saat melebarkan dada, exhale saat membungkuk ke depan dan mendekati pusat tubuh dan mengecilkan dada. Nah, yang kedua ada bell breathing. Nah, yang pertama yaitu kita duduk dengan posisi tegak, letakkan kedua tangan di perut seperti ini. Lalu kita tarik nafas melalui hidung. Biarkan perut ini tetap mengembang secara maksimal. Lalu hembuskan nafas melalui hidung dan hembuskan. Nah, ibu-ibu untuk gerakan tadi bisa dilakukan selama 12 putaran ya ibu-ibu. Nah, selanjutnya yaitu ada full yoga breathing. Lah, kita memulai bernafas seperti tadi. Kita menafas melalui hidung, bahkan dengan rileks. Lalu kita tempatkan 2 tangan di pusat. Inhale, rasakan perut mengembang dan kedua tangan saling berjauhan. Setelah itu exhale, rasakan perut mengempis dan kedua tangan saling bertemu, dan lakukan selama seperti tadi. Bisa dilakukan 10-12 tarikan nafas. Selanjutnya yaitu letakkan 2 tangan pada tulang rusuk bagian depan bawah. Inhale dan exhale, rasakan tulang rusuk berkontraksi, dan terakhir letakkan 2 tangan pada tulang selangkah. Inhale, rasakan dada mengembang atau naik. Lalu kita exhale atau rasakan dada mulai menyusut atau turun, dan lakukan ini selama 10-12 putaran juga. Selanjutnya yaitu standing pose. Nah, posisi tadasana yaitu berdiri tegak, buka kaki selebar panggul, lalu kaki paralel, tekan telapak kaki pada ketiga titik kaki, baik tumit, moonball dan metatarsal. Kencangkan otot pada paha. Lalu tulang ekor masuk, tegakkan tulang belakang dan tulang sternum up, buka dada rib in, putar lengan atas ke belakang, buka bahu, jauhkan bahu dari telinga. Lalu kepala tegak, pandangan lurus ke depan, dan kedua tangan kita lurus di samping kanan kiri tubuh. Nah, selanjutnya yaitu ada Urdhva Hastana, yaitu berdiri seperti tadi. Kita berdiri dengan telapak kaki paralel, buka kaki selebar panggul,
tekan kedua telapak kaki, tempurung lutut, dan otot paha kencang. Lalu panjangkan sisi kanan kiri tubuh dan tulang ekor masuk, putar bahu ke belakang, buka dada, belikat saling berdekatan. Selanjutnya yaitu ada Urta Bada Gulyasana, yaitu berdiri tadasana, yaitu jari jemari ini bertemu dan angkat kedua tangan ke atas seperti ini. Yang didorong adalah pergelangan tangan ke atas seperti ini. Yang didorong adalah pergelangan tangannya, bukan jari-jarinya. Selanjutnya yaitu ada Goemukasana. Nah, yaitu kita berdiri sama seperti tadi dan naikkan kedua tangan ke atas. Lalu tangan satunya itu berusaha untuk memegang tulang belakang seperti ini. Lalu putar bahu dan lengan, lalu kaitkan kedua tangan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada Chair Pose atau Uttakasana, yaitu sama seperti tadi, berdiri tadasana. Setelah itu condongkan tubuh sedikit ke depan, lalu tekuk lutut sedikit seolah duduk di kursi. Nah, panjangkan tulang belakang, buka dada, masukkan tulang ekor kita dan tahan sampai 3-5 kali siklus nafas dan inhale kembali ke posisi tadasana. Selanjutnya yaitu posisi Uttasana, yaitu kita berdiri tadasana juga dan kaki dibuka sedikit lebih lebar dari bahu. Inhale, kedua tangan diangkat ke atas, lalu tekuk sedikit lutut, kemudian lipat tubuh ke depan seperti ini dan letakkan telapak tangan di lantai tepat di bawah bahu, pandangan lembut ke arah matras seperti ini. Selanjutnya yaitu ada Ardha Uttasana. Nah, Ardha Uttasana ini yaitu berdiri seperti tadasana, lalu inhale tadasana Urdha Hastasan, yaitu kita luruskan kaki, lipat tubuh ke depan, yaitu Ardha Uttasana, yaitu kita berdiri seperti tadasana, lalu inhale tadasana Urdha Hastasan, lalu exhale tetap luruskan kaki, lipat tubuh ke depan dengan tetap memanjangkan tulang belakang, pandangan tetap ke depan. Nah, letakkan kedua tangan pada tulang kering seperti ini, tapi pandangan lurus ke depan. Nah, setelah itu ada gerakan Virabhadrasana 1, yaitu berdiri seperti tadasana. Lah, tarik kaki kiri ke belakang sejauh mungkin dalam satu garis dan squarekan panggul atau tarik pangkal paha kanan belakang, pangkal paha kiri ke depan. Lalu inhale, angkat kedua tangan ke atas, pandangan ke depan dan lutut sejajar. Lalu exhale-nya yaitu luruskan kaki kanan dan ayunkan tangan dan badan ke depan. Kita tahan nafas 2-3 kali, lakukan pada sisi satunya. Setelah itu ada Kneel Pose. Yang pertama yaitu buka tangan selebar bahu, lalu semua jari terbuka dan tekan di matras, jari tengah menghadap ke depan dan pastikan pergelangan tangan kita di bawah bahu dan jauhkan bahu di telinga. Buka kaki selebar panggul, lutut tepat di bawah panggul, tekan lutut, tulang kering dan punggul kaki seperti ini. Pandangan lurus ke depan dan pergelangan tangan tekan ke matras. Selanjutnya yaitu ada bilik sana. Nah, bilik sana yaitu pastikan telapak tangan tepat di bawah bahu, lutut tepat di bawah panggul dan inhale, pandangan lihat ke depan, lalu buka dada, panjangkan tulang belakang. Dan exhale-nya yaitu lengkungkan punggung, masukkan tulang ekor, pandangan ke arah perut. Lakukan selama 3-5 kali. Ini agak memanjang untuk bagian tulang belakangnya. Tarik nafas, lalu lepaskan.
Lalu selanjutnya yaitu ada planching pose. Nah, jajakkan kaki kanan ke belakang, lalu angkat kaki kanan sejajar panggul, telapak kaki tadasana, angkat tangan kanan sejajar bahu dan pertahankan 3-5 kali tarikan nafas, lalu lakukan pada sisi satunya. Dan ada cat twin yaitu table pose, yaitu jajakkan kaki kanan ke belakang, angkat kaki kanan sejajar panggul, telapak kaki tadasana dan letakkan di sisi kiri switch segaris dengan kaki kiri, letakkan telapak kaki, lalu buka kaki kiri dan inhale, angkat tangan ke atas, putar bahu, pertahankan selama 3-5 kali nafas, lakukan pada sisi satunya. Nah, selanjutnya itu ada come out. Nah, come out ini letakkan tangan di atas matras, tutup kembali kaki kiri, luruskan kaki kanan, lalu angkat kaki sejajar panggul, letakkan di matras. Setelah itu ada adha. Adha ini table pose, buka lutut lebih lebar, kedua jempol saling bersentuhan, letakkan bokong di tumit, lalu pandangan lihat ke depan sambil melangkahkan tangan jauh ke depan. Pastikan bokong menekan tumit kaki dan tulang belakang panjang. Setelah dirasa cukup, letakkan dahi di matras. Jika tidak bisa diletakkan dahi di balok, lalu lakukan 3-5 kali siklus nafas. Nah, selanjutnya itu ada cat switch. Nah, kedua kaki dibuka lebar posisi squat, kedua tangan prayer position. Tahan gerakan ini dengan beberapa kali nafas, naik turun dulu 4 kali, baru tahan squat 1 kali, dan ibu hamil besar jangan terlalu turun. Dan selanjutnya ada sukhasana, posisi duduk di atas balok, lalu tulang duduk menempel pada balok, silangkan kedua kaki pada pergelangan kaki, memanjangkan tulang belakang, buka dada, letakkan tangan di paha dan arahkan pandangan lurus ke depan. Dadasana yaitu duduk tegak di atas balok, pastikan tulang belakang lurus dan tegak, buka dada dan putar bahu ke belakang sehingga belikat saling berdekatan. Luruskan kaki, telapak kaki, pandangan lembut ke depan. Lalu ada virasana yaitu pandangan lurus ke depan, lalu arahkan kedua kaki kanan dan kiri, posisi table pose, singkirkan otot betis kanan dan kiri, lutut didekatkan, yaitu merapat, letakkan pantat tumit, tidak boleh ditindih. Lalu lengkung kaki lurus, jari menghadap ke belakang, lalu lakukan gerakan ini selama 3-5 kali siklus nafas. Selanjutnya itu come out, table pose, miringkan kaki dan dasana. Lalu ada Baddha Konasana yaitu duduk dadasana, lipat kedua kaki, telapak kaki saling bersentuhan dan saling menekan. Panjangkan tulang belakang dan dada membuka, lakukan selama 3-5 kali siklus pernafasan. Lalu ada Lying pose. Lying pose adalah yang pertama adalah Savasana, tidur miring kiri. Miring boleh ke kiri atau ke kanan. Lalu jika tidur dengan posisi miring kiri, kedua tangan di depan badan, lalu kaki kanan tekuk ganjal dengan balok, lalu kaki kiri lurus agak terbuka rileks. Lalu pejamkan kedua mata, boleh dengan memeluk guling. Lalu tarik nafas dan keluarkan nafas perlahan, konsentrasi pada nafas, seluruh badan rileks. Lalu lakukan terus sampai pada tahap sadar dan setengah tidur. Ini lakukan selama 10-15 menit. Nah, selanjutnya yaitu ada happy baby pose. Tidur terlentang, buka kaki, tekuk kedua lutut ke arah sisi kanan dan kiri perut, raih telapak kaki, pastikan sepanjang tulang belakang menempel di atas, leher dan kepala rileks, goyangkan atau ayunkan ke kiri dan kanan perlahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah ibu-ibu, untuk kegiatan hari ini ibu bisa melakukannya di rumah juga. Setelah itu kita bereskan alat, lalu kita mencatat di buku status mengenai latihan yang telah dilakukan dan informasi kepada ibu-ibu hal yang perlu diingat bila ingin melakukan sendiri di rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.